Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Demikian firman Tuhan. Godly Family yang dikasihi Tuhan, pada bagian yang kita baca tadi dikisahkan mengenai gereja mula-mula dan bagaimana para rasul dipakai oleh Tuhan bukan saja untuk mengabarkan Injil, tetapi juga untuk membuat banyak mujizat. Berbicara mengenai mujizat, tentunya Allah yang sama, yang berkuasa, mampu melakukan mujizat, baik waktu itu hampir 2000 tahun yang lalu, juga sampai sekarang. Namun yang menjadi permasalahan orang-orang Kristen zaman sekarang, kita melupakan bagian terpenting ketika Allah memberikan mujizat ini. Mujizat tidak untuk kepentingan kita. Kalau kita sekilas membaca, ya siapapun, bahkan yang terkena bayangan saja, dari Petrus tadi dikatakan demikian, bisa sembuh. Siapapun disembuhkan. Tetapi jangan lupa bahwa pada waktu gereja mula-mula, Allah mengadakan banyak mujizat supaya orang mengenal siapa Tuhan Yesus itu, dan dalam kondisi demikian mereka bisa percaya. Maka berkembanglah umat di gereja Tuhan pada waktu itu, semakin banyak, semakin besar, semakin tersebar. Zaman sekarang ini gereja sudah ada di mana-mana, tetapi Allah tetap bekerja dengan tujuan supaya banyak orang boleh mengenal Dia. Oleh sebab itu berbicara mengenai mujizat tidak bisa dilepaskan dari rencana Tuhan. Oleh sebab itu, masih bolehkah kita percaya dengan mujizat? Oh ya, tentu, harus. Allah kita tetap Allah yang berkuasa. Sama seperti dulu, Dia mampu melakukan semua mujizat. Tetapi mari kita lebih lagi menekankan pada apakah kesembuhan atau keajaiban yang lain yang kita nantikan dari mujizat itu memang perlu dan harus dilakukan sesuai dengan rencana Tuhan untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelebaran kerajaan Allah. Disinilah kita harus memiliki kerendahan hati dan tetap percaya bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat untuk kita dalam hidup kita. Tetapi jika bukan sesuai kehendaknya, maka kita juga harus memiliki kerendahan hati untuk tunduk, pasrah, dan menyerahkan kepada Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan lakukan, rencanakan dalam hidup kita, pasti yang terbaik. Kiranya renungan pagi ini menjadi berkat bagi kita, mendorong kita untuk tetap percaya kepada rencana Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur
jika kami diingatkan kami punya Allah yang luar biasa. Tetapi kami juga diingatkan bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik. Sehingga kami tetap percaya Tuhan mampu lakukan mukjizat dalam hidup kami. Namun lebih besar dari itu adalah rencana Tuhan. Sehingga kami juga terus boleh pasrah untuk mengikuti rencana-Mu yang terbaik bagi kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.